Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Golkar sebut sodorkan Gibran jadi cawapres Prabowo. Katanya begitu ya. Apakah ini benar begitu ya? Kalau dari gerak-geriknya itu Gibran akan mau ya ketika batas usia sudah dibahas di MK hari ini ya, saya kira ada Gibran dan Erick Thohir. Dua pilihan lah yang kemudian yang muncul begitu. Saya kira seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya dari beberapa media mengatakan bahwa yang muncul dari wakil dari Pak Prabowo itu adalah ya anaknya wakil presiden. Siapa mereka? Bisa saja Gibran, bisa saja Mbak Yeni, bisa saja AHY begitu kan ya. Tapi yang jelas AHY jauh begitu kan. Katanya anaknya presiden begitu kan. Ya bisa saja masuk dalam kalkulasi itu begitu. Kita tunggu saja bagaimana politik ini begitu yang dimainkan oleh mereka begitu kan. Tetapi banyak sekali pro dan kontra di Twitter begitu ya. Yang pada hakikatnya siapa sosok itu? Bahkan ini cawapres Prabowo mengerucut ke Gibran dan Erick Thohir. Gerindra minggu depan dibahas katanya begitu ya. Apakah ini Gibran atau Erick Thohir benar-benar terjadi begitu kan? Kita tunggu saja bagaimana nanti begitu ya. Bahkan ya ampun benar-benar udah keubun nih nafsunya si Opah ini katanya begitu ya. Kalau sampai Gibran yang jadi rusak betul sistem hukum, tidak sesuai dengan aturan, aturannya yang diubah katanya begitu ya. Jadi ini negara demokrasi begitu. Batas usia kenapa tidak dituntut juga begitu atau tidak diperdebatkan di MK terkait dengan ya batas usia calon presiden begitu, misal 70 tahun ya. Karena kini kok anak muda begitu kan. Yang jelas kalau Gibran ya Pak Jokowi akan mendukung anaknya, tidak mungkin akan mendukung Pak Ganjar mereka begitu ya. Sudah kelelahan begitu. Saya kira ini keputusan yang sangat rasional dan bahkan ya kalau Gibran itu jadi wakil dari Pak Prabowo itu sudah jelas dijamin. Saya kira sudah dijamin begitu. Mengapa? Pertama ya bisa saja Gibran kepada Gerindra. Pak Jokowi akan Gerindra di situ begitu ya. Semuanya akan ke Gerindra. Karena Pak Jokowi itu saya lihat bahwa dibesarkan oleh partai PDIP di situ, apakah mungkin? Bisa saja kemungkinan besar itu terjadi akan berlabuh kepada Gerindra. Karena yang namanya politik itu tidak bisa ditebak begitu kan. Mana lawan, mana kawan, mana ini petugas partai dan semuanya tidak bisa ditebak begitu. Yang ada itu hanya kepentingan di situ begitu. Sejak awal saya katakan ya bahwa yang namanya kawan, lawan dalam politik itu tidak ada begitu ya. Yang ada apa? Ya atas nama rasa kepentingan begitu. Kapan nih rantai Jokowi bisa terputus? Ampun deh ya. Ya kalau bukan sekarang kapan coba bayangkan begitu. Gibran ya masuk dalam misalnya untuk menjadi gubernur ya belum tentu juga di satu sisi begitu ya. Karena apa? Persaingan sekarang itu ketat begitu ya. Kalau Gibran berarti penguasa ini memang kong kali kong ya. Kalau beneran Gibran Masya Allah aja begitu katanya begitu. Bahkan ya kasihan ini krisis kader ya. Prabowo Gibran, Prabowo tiada, Gibran presiden nggak bahaya ta? Bisa saja begitu kan ya. Kalau Gibran menjadi wakil, Prabowo menang misalnya, maka kemungkinan besar tahta itu akan ya Gibran akan menjadi presiden. Bisa saja seperti itu begitu. Masalah urutan partai itu urusan belakang mereka begitu ya. Tidak mau dalam artian bahwa ya kalau masa ke PDIP masa tidak bisa loncat sana loncat sini begitu kan. Karena begitu banyak begitu yang loncat sana loncat sini begitu ya. Gibran atau apa soal negara yang ngomong soal suara nggak jelas, nggak lugas. Apa masih kurang bapaknya ya numpuk utang. Yang keluar kan bapaknya kan di situ begitu. Ya kita lihat saja nanti begitu. Apakah Gibran akan mau atau tidak begitu. Ya atau sebaliknya begitu. Yang jelas ini perdebatan yang sangat luar biasa begitu. Ya tergantung dari Pak Jokowi lah begitu. Bagaimana mau atau tidak begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Kalau mau silahkan begitu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya ini sangat menarik begitu kan ya. Golkar ya sebut sodorkan Gibran jadi cawapres Prabowo. Wah ya. Partai Gerindra, Partai Golkar sudah memberikan jaminan ya untuk masuk di situ begitu. Ya yang jelas ini menjadi kekuatan di situ begitu karena masih muda begitu ya bisa mengandalkan bapaknya begitu.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto buka suara ya isu partainya yang disebut relawan ya arus bawah Jokowi ya akan menyodorkan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Apa kata Airlangga? Ya kini the last capture ya masih ada beberapa perkembangan kata Airlangga begitu ya. Bahkan Airlangga tidak menjelaskan lebih jauh namun dia mengatakan partainya masih akan melihat perkembangan selanjutnya. Saya kira kalau ini terjadi maka kemungkinan besar ada sesuatu yang kemudian yang menjadi dampak begitu kepada Pak Prabowo yaitu adalah elektoral mereka begitu. Ini menjadi kekuatan yang sangat luar biasa, bisa mengandalkan bapaknya ya, PDIP kocar-kacir di situ begitu ya. Bahkan saat ditanya sejauh mana isu cawapres dibahas oleh partai koalisinya Gerindra, PAN dan PKB, Airlangga mengaku ya baru membahas ya karena PKB sudah keluar ya bahas perihal ya kerjasama koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Bahkan kemarin baru kita buat kerjasama di mana keputusan strategis dibicarakan ketua umum ya katanya begitu, mulai dari Golkar, PAN, terus kemudian Gerindra begitu kan. Yang cocok siapa sebenarnya sih begitu? Katanya ada yang mengerucut begitu dua nama yaitu adalah Erick Thohir dengan Gibran begitu. Akankah ini akan terjadi begitu? Lantas bagaimana di kalangan NU Kulturan? Apakah akan ke Prabowo begitu kan? Jelas kalau Mbak Yeni menjadi ketua pemenangan di situ ya kemungkinan besar bisa saja begitu kan. Tetapi melihat dari realitas dan perkembangannya hari ini katanya ini kan masih katanya begitu ya. Yang muncul di TV One tadi begitu kan ya dari media TV One yang muncul itu mengerucut Gibran kepada Erick Thohir begitu. Katanya begitu. Ya Erick Thohir bisa memainkan NU di situ begitu ya karena bisa masuk ke Banser ya, bisa masuk ke yang lain begitu kan. Kalau Gibran kan sejauh ini saya lihat ya punya keterikatan dengan partai PDIP begitu. Tetapi yang namanya politik ya sah-sah aja karena inilah negara demokrasi begitu. Tapi sayang seribu sayang. Ada kelemahan Pak Prabowo di situ begitu. Kelemahannya di mana coba bayangkan begitu ya. Kelemahannya di situ adalah Prabowo satu begitu ya. Kalau kita melihat realitas ya dan perkembangan yang ada, Pak Prabowo sudah kehilangan gerbong warga NU yang kemudian bergabung di situ begitu ya. Seperti Gerindra, seperti PKB sebelumnya begitu. Tapi yang jelas ini menjadi catatan penting begitu. Itu kesalahan blunder dari Pak Prabowo begitu ya. Yang kedua adalah terkait dengan adanya cawapres ya. Kultural itu sangat menentukan sekali begitu dibandingkan dengan ya nasionalis ya, religius atau religius atau nasionalis begitu kan. Artinya oposisi koalisi itu menjadi satu begitu. Seperti Caimin dengan Anies Baswedan Caimin misalnya. Ini akan koalisi dengan oposisi begitu. Itu sangat menarik begitu kan ya untuk kita adu uji di situ begitu. Tidak kehilangan suara-suara mereka begitu. Saya yakin dan saya yakinnya ini menjadi potensi yang sangat luar biasa kalau Pak Prabowo ya mengambil dari tokoh NU. Kira-kira seperti itu begitu. Kalau Gibran ya bisa saja yang dimainkan bapaknya begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.